Shalom Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih dimanapun Anda berada. Shalom semua yang ada di sini juga. Shalom. Senang sekali berjumpa di dalam acara Kuasanya Tak Terbatas, di mana kita juga akan mendengarkan berbagai kisah dan juga kesaksian dari para hamba Tuhan yang menyaksikan pekerjaan Tuhan yang luar biasa. Untuk hari ini, kami mau mengajak Bapak, Ibu, dan Saudara terkasih untuk kita bersama-sama satu hati, untuk kita mau mengucapkan berkat bagi negara kita Indonesia. Ada amin? Amin. Amin. Sebelumnya mari kita berdoa terlebih dahulu. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur, kami lahir besar di negara Indonesia yang kaya ini Tuhan. Hari ini kami rindu untuk berdoa dan juga mengucapkan kata-kata berkat untuk negara kami. Kami rindu negara kami semakin pulih, semakin jaya dan semakin maju. Dan juga kemuliaan-Mu semakin nyata di negara kami Indonesia tercinta ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Syukur untuk setiap rencana-Mu dan rancangan-Mu yang mulia. Dalam satu tubuh kami bersatu, menjadi duta kerajaan-Mu. Ku ucapkan berkat atas Indonesia, biar kemuliaan Tuhan akan nyata. Bagi bangsa ini kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Syukur untuk setiap rencana-Mu dan rancangan-Mu yang mulia. Dalam satu tubuh kami bersatu, menjadi duta kerajaan-Mu. Ucapkan berkat atas Indonesia, biar kemuliaan Tuhan akan nyata. Bagi bangsa ini kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu.
Bagi bangsa ini kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya namamu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Kami percaya, kami percaya tanganmu kan memulihkan bangsa kami, menjamah bangsa kami Tuhan. Kami percaya hanya Kau yang sanggup memulihkan bangsa kami. Berkati Indonesia Tuhan. Kau yang Maha Kuasa, namamu kan ditinggikan sampai ke ujung bumi. Kaulah Tuhan atas bangsa kami, atas hidup kami Tuhan. Kemuliaan-Mu kan nyata atas bangsa kami Tuhan. Kau berdaulat atas bangsa ini. Kami ucapkan berkat bagi bangsa ini Tuhan. Bagi bangsa ini kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya namamu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Bagi bangsa ini kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya namamu Tuhan ditinggikan. Hanya namamu Tuhan ditinggikan. Hanya namamu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Penuh warna dari Aceh hingga Papua.
Salam hangat penuh cinta dari kami, Universitas Kristen Satya Wacana. UKSW Salatiga. Kami dikenal sebagai kampus miniatur Indonesia. Ragam suku dan budaya, larut bersama membangun bangsa. Lahir 30 November 1956, UKSW mengawali misi membangun asa pendidikan di Indonesia sebagai Perguruan Tinggi Pendidikan Guru Kristen Indonesia atau PTPG KI. 3 tahun kemudian, PTPG KI Satya Wacana berubah menjadi FKIP KI. Sejarah pendidikan pun mencatat FKIP KI Satya Wacana terus berkembang hingga pada tanggal 5 Desember 1959 diresmikan menjadi Universitas Kristen Satya Wacana. Lebih dari 64 tahun mengabdi, di sepanjang usia hingga kini, UKSW terus bertumbuh memberi bukti, terus berkontribusi untuk negeri. UKSW memiliki ragam program studi terbaik, 14 fakultas, dengan 57 program studi, siap mewadahi potensi dan bidang ilmu yang dimiliki. Shalom, mempelai Kristus, jemaat semuanya. Kita berjumpa lagi di dalam acara Kuasanya Tak Terbatas, sebuah acara yang memberikan kesaksian kehidupan, yang memberikan insight, pola pikir ilahi di mana Tuhan memberikan tanggung jawab pada kita masing-masing. Hari ini adalah hari yang spesial karena saya ada di Universitas Kristen Satya Wacana, universitas dengan berbagai macam prestasi, baik akademik maupun non-akademik. Tetapi saat ini saya akan membahas satu hal yang unik yang dimiliki oleh Satya Wacana, yaitu dikenalnya Satya Wacana sebagai Indonesia Mini. Karena pada hari ini kita mengambil tema kebinekaan di dalam acara Kuasanya Tak Terbatas ini. Dan satu kehormatan bagi saya, bersama saya ada Bapak Rektor Universitas Satya Wacana, Bapak Neil Samuel Rubidara. Terima kasih untuk waktu yang disempatkan bagi kami. Dan seperti yang tadi saya sampaikan tentang terkenalnya Satya Wacana sebagai Indonesia Mini. Ini menarik sekali. Ini menjadi sebuah kekuatan kalau saya rasa bagi Satya Wacana. Nah, pertanyaannya adalah, apakah konsep Indonesia Mini itu sudah didesain sejak awal berdirinya kampus ini, atau berjalannya kampus ini kemudian banyak minat anak-anak bangsa dari berbagai suku datang ke sini, Pak Mia? Iya, terima kasih Pak Satrio, ya, Bapak Ibu, teman-teman semua. Kalau dicari rujukan lalu istilah Indonesia Mini ini mulai kapan, mungkin agak sulit dideteksi. Tetapi kalau lalu kita mencoba mengerti mengapa Satya Wacana lalu seperti ini realitasnya menjadi Indonesia Mini, ini bisa terdeteksi dan mestinya gagasannya cukup panjang. Silakan. Melampaui tahun berdirinya Satya Wacana, karena inisiator munculnya UKSW adalah, kalau boleh direpresentasikan dalam diri orang, karena nanti cukup banyak orang terlibat dan lembaga-lembaga terlibat, tapi salah satu inisiator pentingnya adalah Pendeta Basuki Probowinoto. Jadi beliau pendeta di Gereja Kristen Jawa yang
sejak bermahasiswa di Yogyakarta di STT yang sekarang UKDW, Duta Wacana, sudah terlibat dalam pergerakan kebangsaan. Sebelumnya beliau sekolah guru di Solo, dan artinya Indonesia di tahun-tahun itu belum Indonesia ya, nama resmi Indonesia belum dipakai gitu ya. Walaupun deklarasi 1928 kan sudah ada, ya, tapi Negara Kesatuan Republik Indonesia kan belum ya. Belum lahir itu ya. Jadi beliau terlibat dalam pergerakan ikut memperjuangkan kemerdekaan Indonesia sejak mahasiswa. Kemudian berlanjut menjadi pendeta di Jakarta dan terlibat dalam pergerakan itu di elit politik di Jakarta. Dan sejak itulah artinya beliau berpikir tentang perlunya sebuah universitas Kristen yang ketika Indonesia merdeka, maka Universitas Kristen ini ibaratnya mendampingi, mengawal Republik ini, karena tadi partisipasi orang Kristen dalam kemerdekaan Indonesia ya sudah mereka lakukan sebelum itu. Jadi menggerakkan warga gereja, mungkin dulu ya gereja GKJ atau mungkin GKJTU, sekarang saya tidak tahu ya, tapi antara apa itu utara, selatan, gereja-gereja Jawa gitu ya, yang lalu dari situlah juga kita berkontribusi di kemerdekaan ini. Nah, saya tidak bisa menyebut persisnya kapan, referensi sejarahnya sulit dideteksi, tapi ada pandangan bahwa 1947 gagasan itu sudah keluar. Diperlukannya sebuah universitas untuk mengawal Indonesia, baru 2 tahun ya Indonesia merdeka. 1950 itu juga dikemukakan kembali. Satya Wacana baru keluar di 1956. Nah, ketika muncul mungkin di yang kali kedua itu sudah datang dengan gagasan didukung oleh sebanyak-banyaknya gereja-gereja anggota Dewan Gereja Indonesia pada saat itu. Jadi memang konsep gereja-gereja mendukung Satya Wacana supaya ini representasi gereja-gereja, ada perguruan tinggi yang tadi mengawal konsep Indonesia merdeka yang semua pihak kita terlibat gitu ya. Jadi walaupun tentu dalam pembentukan UKSW itu kan satu persatu gereja kemudian terlibat ya, dari Pak Probo, berarti GKJ, kemudian Pak Tanik Hai, GKI, dan kemudian gereja-gereja lain ikut ya, 5 gereja kalau tidak salah di fase-fase awal. Ada juga yang lain-lain tetapi tidak terlibat secara kelembagaan pada saat berdiri, nanti belakangan baru menjadi gereja pendukung. Jadi dari awal memang konsepnya demikian, universitas yang didukung oleh sebanyak-banyaknya gereja-gereja anggota DGI. Dan karena itu di 1956 ketika memulai, kalau saya membaca buku sejarah Satya Wacana, kurang lebih 115 mahasiswa itu sudah datang dari mana-mana. Tahun 56 itu? 56 itu, ya. Jadi oleh menantunya Pak Probo, Pak Supardan, ketika sebagai orang DGI Pak Probo ke mana-mana, ke gereja-gereja di Indonesia ini untuk tugas DGI, itu beliau selalu kirim anak-anakmu ke Satya Wacana. Karena itu memang Satya Wacana dikonsep untuk seperti itu. Nah, tapi sebutan Indonesia Mini mungkin baru datang belakangan gitu ya. Jadi tahun 56 Satya Wacana lahir. Apakah sebelumnya tidak ada universitas Kristen yang ada di Indonesia? Kalau kita lihat sejarah pendidikan tinggi di Indonesia, munculnya lembaga-lembaga pendidikan tinggi mula-mula itu kan sekolah-sekolah tinggi, termasuk sekolah tinggi teologi ya. Iya, jadi ini awalnya sekolah tinggi teologi ya? Tidak. Jadi ada beberapa sekolah tinggi teologi yang terbentuk terlebih dulu, termasuk yang Yogyakarta tadi. UKDW itu. Ya, yang kemudian menjadi UKDW gitu ya. Termasuk juga misalkan Stovia, ya, itu sekolah kedokteran ya, di masa itu yang lalu menjadi Fakultas Kedokteran UI. Itu dulunya Kristen? Tidak. Belanda ya. Dari masa Belanda dibentuk. Jadi ada beberapa perguruan tinggi
awal yang sudah ada. Tapi tadi konsep Universitas Kristen yang mengawal Republik ini kalau yang saya dengar ya Pak Probo punya gagasan. Oh, luar biasa. Tapi sebelum beliau membentuk UKSW, karena tadi gagasan itu kalau tidak salah 47 keluar, 50 keluar, itu sebelum UKSW lahir sudah lahir UKI di Jakarta. Oh iya, UKI betul. Jadi UKI sudah ada terlebih dahulu sebelum UKSW lahir, tapi saya tidak mengerti apa pertimbangan Pak Probo, karena kalau lihat nama ini, Universitas Kristen Indonesia, sebuah universitas Kristen yang tadi mengawal Republik, mestinya kan bisa ya, dipandang bahwa UKI sudah hadir dan memang akan mengawal Republik ini. Tapi mengapa Pak Probo terus melanjutkan gagasannya dengan membentuk UKSW? Ini beliau yang mengerti. Jadi sudah ada UKI, sudah ada sekolah-sekolah tinggi teologi gitu ya. Di 1955 rapat-rapat persiapan UKSW dilakukan. 1956 awal bulan Februari ya itu membentuk yayasan. Tapi pada saat itu sudah sedikit bergeser. Jadi bukan lagi Universitas Kristen seperti gagasan mula-mula, tapi karena ada kebutuhan yang sangat tinggi, perlunya guru-guru, karena kan Belanda mendirikan sekolah-sekolah sending, lalu karena mereka harus keluar dari Republik ini, dibutuhkan banyak guru. Demikian juga pemerintah Indonesia mengidentifikasi dibutuhkan banyak guru. Karena itu pemerintah Indonesia pada waktu itu membentuk 6 PTPGKI. Nah, konsep Universitas Kristen tadi bergeser ke konsep PTPG, Perguruan Tinggi Pendidikan Guru. Nah, di Yogyakarta Sanata Dharma, di Salatiga PTPGKI Kristen Indonesia, yang nanti 1959 menjadi Universitas Kristen Satyawacana. Baru tahun 1959 baru menjadi nama ya. Berarti sebelum 59 fakultasnya tidak terlalu banyak ya. Di saat berdiri sebagai PTPG, dia hanya PTPG dengan kalau tidak salah 5 jurusan ya. Kalau saya tidak salah mengerti ya. Jadi pendidikan, ekonomi, ada beberapa gitu ya. Pernah saya baca, saya tahu kelima-limanya tapi saya lupa. Jadi dari situ karena sudah ada ekonomi dan civic education, maka keluarlah Fakultas Ekonomi, keluarlah Fakultas Hukum sebagai 2 fakultas tambahan selain PTPG ini membentuk FKIP gitu ya. Oke. Nah, kembali ke konsep Satyawacana sebagai Indonesia Mini. Ini saya agak menangkap sedikit tadi. Pak Probo keliling dan waktu penugasan gereja dan kemudian mengatakan kirim anak muda ke Satyawacana. Apakah itu cikal bakal awalnya banyak anak bangsa dari berbagai suku kemudian datang ke Salatiga dan berkuliah di sini, Pak? Rasanya begitu. Artinya tadi ya beliau memanfaatkan, jadi sekali dayung 2-3 pulau terlampau. Beliau melaksanakan tugas-tugas sebagai pejabat mungkin di lingkungan DGI. Tapi universitas ini berdiri tadi harus sebaiknya didukung oleh banyak gereja. Dan pendidikan tinggi Kristen pada saat itu juga bagaimanapun harus kita katakan terbatas. Jadi karena itu memimpikan tempat ini sebagai tempat yang mendidik generasi muda Kristen untuk berpartisipasi dalam pembangunan Republik ini. Tentu mereka mencurahkan seluruh pikiran dan kerja keras mereka, berharap bahwa nanti akan terbentuk anak-anak muda yang entah pulang kembali ke daerahnya atau dimanapun itu mereka akan melayani, berkarya. Itu tempat ini akan mendidik mereka menjadi orang-orang yang akan melaksanakan tugas-tugas itu. Jadi karena itu kalau tempat ini dibayangkan baik, tempat ini dibayangkan nanti akan bekerja dengan baik, akan jadi orang-orang baik yang banyak. Karena itu kan harus dipromosikan tadi. Jadi saya kira beliau melakukan tugas yang saya mendengar cerita dari menantu beliau.
Jadi mestinya itu pernah beliau bercerita kepada Pak Pardan begini gitu ya. Dan dalam konsep yang dipikirkannya sebanyak-banyaknya gereja anggota DGI mendukung, lalu itu dalam kunjungan-kunjungan itu dibicarakan untuk gereja-gereja mendukung, kirim anak-anaknya datang ke sini. Perlahan-lahan dari jumlah yang tidak begitu banyak, sekitar 5 gereja di awal, lalu sekarang menjadi 18 gereja pendukung. Satiwacana hidup didukung oleh 18 sinode saat ini. Sekalipun ada banyak gereja tidak menjadi secara resmi pendukung UKSW, tapi anak-anaknya atau jemaatnya dikirimkan ke sini untuk belajar di sini dan tadi membentuk kekayaan UKSW sebagai Indonesia Mini itu. Luar biasa. Satu hal yang bisa kita pelajari mempelai Kristus semuanya, bahwa yang pertama, gereja turut berjuang untuk mengawal Indonesia yang baru merdeka ini. Tentunya menumbuhkan pendidikan di kalangan anak-anak muda bagi sebuah bangsa yang baru lahir. Dan gereja terpanggil dan akhirnya jadilah Satiwacana seperti sekarang ini. Nah, itu pelajaran yang harus kita masukkan dalam pikiran kita, bahwa sejarah membuktikan bahwa gereja punya andil besar di dalam kontribusi kepada bangsa dan negara Indonesia. Harus kita pupuk dan kita kembangkan lebih lagi. Pak Neil, kembali lagi tentang Indonesia Mini. Ini menarik sekali karena ini satu hal menjadi kekuatan ya. Nah, tentunya tidak mudah menyatukan berbagai macam etnis, budaya dan sebagainya bersatu di dalam sebuah lembaga seperti ini, terutama bagi para mahasiswa yang baru datang. Apakah juga terjadi yang namanya cultural shock gitu sebelumnya, kemudian harus ada masa-masa orientasi terlebih dahulu, atau langsung mereka ngeblend, langsung gampang terbentuk kesatuan di situ? Ya, jadi sejarahnya panjang sekali untuk memahami itu. Saya tidak bisa cover semuanya apa yang terjadi di masa-masa lampau. Tapi tadi sejak hari pertama UKSW mulai 115 kurang lebih mahasiswa sudah datang dari sejumlah daerah, lalu makin banyak. Saya kira pasti ada terjadi pembelajaran bagaimana interaksi sosial lintas budaya terjadi di antara mahasiswa dan warga Satiwacana. Dan dalam sejarah itu sejumlah program atau konsep muncul, termasuk Indonesia Mini ini. Jadi pernah muncul di sejarah Satiwacana pusat komunikasi antar budaya. Oh, itu masih ada sampai sekarang? Mungkin kalau saya tidak salah di 70-an, 80-an gitu ya. Lalu teman-teman yang ada di pusat itu, kalau tidak salah lalu menjadi Departemen Mata Kuliah Umum atau bagaimana di UKSW juga ya. Jadi ada respons dalam bentuk dibangunnya badan-badan atau lembaga-lembaga atau unit-unit di UKSW, program-program di UKSW. Muncul belakangan misalkan Expo Budaya. Tempat etnis-etnis menampilkan karakteristik dari budaya mereka, pemikiran, penampilan, baik itu dalam bentuk pakaian-pakaian daerah, tarian-tarian daerah, lagu-lagu daerah. Saya kira itu karakteristik yang dominan di UKSW sampai dengan satu waktu berubah menjadi Festival Budaya Internasional Indonesia ya. Jadi ini merupakan tadi pengalaman belajar berinteraksi yang lalu Satiwacana harus mengambil inisiatif tertentu untuk budaya-budaya yang berbeda ini bagaimana kita ekspresikan, interaksikan untuk membangun kebersamaan gitu ya. Karena dalam sejarah interaksi itu juga ya sejarah ketegangan, konflik, mahasiswa karena datang dari latar belakang budaya berbeda, kadang-kadang salah ngomong, lalu bawa kelompoknya kan gitu ya. Padahal saya sama Pak Satrio yang ibaratnya tentang apa tidak mengerti, tapi karena Pak Satrio misalkan orang Salatiga, saya orang dari Kupang, saya panggil mahasiswa dari Kupang, Pak Satrio panggil. Ada sejarah-sejarah juga kurang baik seperti itu gitu ya. Yang di tahun-tahun terakhir ini kami masuk inisiatif untuk di kantor PR3 kami buat satu unit khusus untuk komunikasi atau interaksi
antar etnis itu terinspirasi oleh pusat komunikasi antar budaya yang dulu pernah ada itu. Nah, mahasiswa sendiri, lembaga kemahasiswaan kan tetap jalan dengan Expo Budaya yang mereka punya International Indonesian Culture Festival. Internasional karena melibatkan Timor Leste, kadang-kadang Jepang. Jadi utamanya ya etnis-etnis dari mana mahasiswa datang gitu ya. Tapi karena ada elemen budaya non Indonesia di situ, maka internasional masuk. Ini inisiatif lembaga kemahasiswaan, tapi inisiatif UKSW-nya ya ada unit yang berkoordinasi, karena kelompok-kelompok etnis ini mereka punya organisasinya. Himpunan masing-masing. Ya, mereka punya organisasinya, sehingga supaya bisa berkoordinasi dengan mereka untuk berbagai macam kepentingan. Misalkan ada penampilan budaya di Pemkot atau di mana misalkan, maka kami memanggil mereka untuk lalu mempersiapkan mereka tampil di sana. Tahun 2019 ketika kita masih boleh kumpul-kumpul sebelum pandemi. Ya, sebelum pandemi itu saya kira di samping di lapangan sepak bola di kampus ini ketika malam inaugurasi kami lakukan, dan itu ekspresi keindonesiaan begitu menonjol malam itu. Nah, itu dilanjutkan di halaman depan Pemkot. Jadi dibuatlah panggung di sana untuk 3 hari kalau tidak salah, atau 2 hari. Itu malam ekspresi budaya Nusantara, termasuk juga dari kelompok-kelompok budaya di Salatiga. Lokal ya. Ya, jadi mengundang warga kota Salatiga untuk ikut menikmati. Mahasiswa baru ada di situ, dibentuk. Kalian bagian dari Indonesia Raya ini dan bagian dari kota sini. Jadi kita berharap mereka, ya Alkitab mengatakan ya di mana kamu tinggal berdoalah untuk kota itu, bertindaklah di situ ya untuk kemajuan kota. Kesejahteraan. Jadi kami berharap begitu mereka bisa. Ini saya melihat ini kebinekaan atau keragaman yang ada di Satya Wacana ini sungguh-sungguh mewakili setiap suku di Indonesia memang ya. Ada keuntungan apa bagi Satya Wacana secara keseluruhan dengan adanya konsep Indonesia Mini ini Pak? Ya. Jadi kalau statistik kami ini bisa berubah setiap saat. Kadang-kadang 34 provinsi terwakili, kadang-kadang tidak. Tapi kami bisa klaim artinya kehadiran 34 provinsi itu dari waktu ke waktu ada. Kelompok etnisnya macam-macam. Itu sehingga lalu kalau misalkan di kami di perguruan tinggi, misalkan nilai inklusivitas itu penting, pemerintah misalkan dorong prinsip-prinsip seperti equal employment opportunity. Kalau ini equal opportunity artinya buat semua sama gitu ya. Ini kan hal-hal yang bagi Satya Wacana kehidupan sehari-harinya. Jadi kalau diklaim lalu interaksi lintas budaya itu penting, ya ini sudah kehidupan sehari-hari. Tapi tadi harus dimoderasi kan supaya tidak terjadi ketegangan-ketegangan karena salah paham budaya. Ini tentu membelajarkan ya kita semua di kampus ini dan moga-moga di kota ini. Jadi kalau pandangan-pandangan bahwa dunia mengglobal, realitas kultural yang begitu kompleks kadang-kadang bisa menjadi sumber masalah, tapi itu juga bahan belajar yang penting bagi umat manusia. Nah, mahasiswa di Satya Wacana sudah punya pengalaman itu. Kalau extending itu ke budaya non-Indonesia, mereka punya cikal bakal kemampuan. Referensinya sudah punya, gitu ya. Basisnya ada, tinggal horizonnya diperluas gitu ya. Dan menyinggung tentang Salatiga sebagai kota paling toleran, boleh nggak kalau ini saya bukan dari pihak Satya Wacana, saya ngeklaim bahwa kontribusi Indonesia Mini di UKSW ini memberikan kontribusi yang besar juga di dalam penilaian toleransi itu. Ya, sejarah kota ini tentu kita perlu juga pertimbangkan gitu ya. Yang mungkin ada orang yang lebih tepat berbicara tentang itu. Tapi kalau kita boleh memahami, kan ini juga kota pensiunan pegawai-pegawai Belanda dulu ya.
Jadi dari berbagai kota datang ke sini. Karena itu orang asing di masa-masa itu juga sudah senang tinggal di Salatiga gitu ya. Tapi terlepas dari itu, kehadiran Satya Wacana di sini ya kami yakini mewarnai sangat kuat. Apa itu keberagaman itu, keterbukaan kota ini juga. Ketika Satya Wacana sebagai sebuah perguruan tinggi tidak hanya tadi mendatangkan mahasiswanya dari ragam daerah, demikian juga akhirnya menjadi dosen pegawai di sini dari latar belakang budaya yang berbeda-beda, tapi Satya Wacana sebagai sebuah perguruan tinggi yang terkoneksi ke mitra-mitra asingnya, sehingga memungkinkan orang Belanda bekerja di Salatiga, orang Australia bekerja di Salatiga, orang Amerika bekerja di Salatiga, di Satya Wacana. Itu juga membangun nuansa tertentu tentang keterbukaan, toleransi. Nah tentu ini tidak mudah untuk lalu kita katakan ya karena Satya Wacana, dan juga sejarahnya sudah panjang. Tadi kalau karena Satya Wacana saja maka 56 misalkan ya, sudah sangat panjang interaksi macam begini. Tapi kadang-kadang masih jadi masalah. Nah ini kan pembelajaran yang tidak pernah berhenti. Tapi ya kami berharap bahwa kehadiran Satya Wacana dalam realitasnya yang seperti ini ya menjadi referensi kultural yang positif bagi kota ini, bagi negeri ini. Karena Satya Wacana juga kan di antara cita-citanya kan dengan konsep seperti itu tadi, ingin mendidik anak-anak bangsa ini untuk mengerti realitas Indonesia ini. Hidup di dalam keadilan, apa itu kasih, karena ya ini kalau saya hanya mengasihi orang dari suku saya atau anak saya atau keluarga saya lah, itu memang ibaratnya harus. Tapi kalau saya tidak pernah kenal Pak Satrio tapi saya bisa memaknai kita di dalam persekutuan, persaudaraan, kekristenan misalkan, atau bahkan umat manusia secara lebih luas, itu maka betapa indahnya itu kerukunan di antara kalian gitu ya, di antara kita-kita ini. Jadi ada cita-cita itu membangun kehidupan demokratis yang tadi ya, menghargai keberagaman ini. Dan ini adalah laboratoriumnya. Kami berharap ya mahasiswa yang keluar dari Satya Wacana, they know how to live as Indonesia gitu ya. Ya, tetap ada unity di dalam diversity gitu, dalam keperbedaan, dan ini menjadi sebuah laboratorium tadi ya yang sangat bagus. Wow, ini luar biasa Pak Tio. Apakah ada rencana atau sebuah planning khusus untuk semakin menumbuhkan kebinekaan Tunggal Ika yang ada di Satya Wacana ini keluar di tahun-tahun ke depan? Pak Prabowo Winoto ketika berinisiatif membentuk Satya Wacana ini, itu memandang diantaranya bahwa Satya Wacana dan Salatiga ibaratnya Bali untuk Indonesia. Jadi kalau orang asing, turis-turis itu kenal Indonesia ya Bali. Itu pernah ya, bahwa Indonesia sekarang beyond tidak hanya sekedar Bali, pemerintah kita promosi pariwisata di mana-mana. Tapi dalam konteks pendidikan tinggi, Kristen, maka Salatiga adalah seperti Bali bagi Indonesia. Jadi itu sudah dari saat dulu gitu. Jadi karena itu tadi saya katakan international networknya UKSW itu ya sangat penting bagi Satya Wacana dari awal. Kami punya program intensif belajar budaya dan bahasa Indonesia. Dimulai dari Australia tapi lalu extending ke negara lain, dan itu sangat terkenal dulu. Jadi kalau tidak salah program pertama di negeri ini membelajarkan orang asing tentang bahasa Indonesia. Dan karena itu pejabat-pejabat misalkan kedutaan Australia dulu belajar bahasa Indonesianya di mana? Satya Wacana. Jadi karena itu realitas Satya Wacana tadi kan realitas multikultural yang dibuka ke komunitas internasional. Maka kita berharap bahwa ini kan tadi elemen luar juga masuk. Tapi kalau kita bicara konsep internasionalisasi UKSW ke depan kan juga UKSW keluar kan gitu ya.
Jadi mahasiswanya, dosennya juga berinteraksi ke tempat lain. Yang karena itu memperkenalkan Indonesia dengan kekayaan keberagamannya ini gitu ya. Jadi kami bersyukur bahwa Tuhan memberi Satya Wacana realitasnya yang seperti ini. Menjadi realitas yang seperti ini karena ada orang-orang tua itu mengonsep seperti itu. Gitu ya. Luar biasa. Visi besar para founding father itu luar biasa. Baik, ini karena waktu saja kita terbatas nih, sebenarnya banyak hal yang bisa diceritakan nih, sejarah tentang banyak hal nih. Menarik sekali. Nah, untuk menutup mungkin ada closing statement dari Pak Neil bagi mahasiswa-mahasiswa yang sekarang belajar di Satya Wacana, karena melalui channel ini mungkin mereka juga mengikutinya, Pak Neil. Silakan. Ya. Terima kasih Pak Satrio, Bapak Ibu, teman-teman, khususnya para mahasiswa. Pertama, Anda hadir di Satya Wacana tentu itu rencana Tuhan. Berada di sebuah perguruan tinggi Kristen dengan karakteristik seperti yang tadi kami percakapkan. Jadi ini berkat Tuhan untuk teman-teman gitu ya. Dan karena itu hadir di sini dan memang sungguh-sungguh belajar dalam konteks yang seperti itu untuk memperkaya diri sendiri tetapi untuk orang lain. Jadi dibentuk atau membentuk diri di sini untuk keluar karena ini berkat, maka bawa berkat juga bagi orang-orang lain karena sudah belajar di Satya Wacana. Mungkin itu pesan saya. Semoga Tuhan memberkati kita semua. Terima kasih banyak Pak Neil untuk pembicaraan yang ini betul-betul membukakan saya. Dan saya percaya juga membukakan bagi mempelai Kristus semuanya dan yang menyaksikan acara ini. Karena sekarang ini kita melihat Satya Wacana dari sisi yang lain. Dulu orang taunya cuma sisi akademis, sisi hal-hal lain yang tidak jauh beda dengan universitas kebanyakan. Tapi di sini pembicaraan kita menggali tentang kekuatan yang unik yang dimiliki oleh Satya Wacana. Dan tadi kuat sekali pesan seperti firman Tuhan tadi disampaikan oleh Pak Neil bahwa usahakanlah kesejahteraan kota kemana engkau aku buang dan berdoalah bagi kota itu karena kesejahteraannya adalah kesejahteraan kita juga. Nah, mempelai Kristus, banggalah menjadi orang Salatiga atau tinggal di Salatiga sebagai kota toleran nomor 1 dan kita memiliki Satya Wacana sebagai laboratorium pembelajaran Bhinneka Tunggal Ika. Tuhan berkati kita semua, sampai ketemu di acara Kuasanya Tak Terbatas selanjutnya. Tuhan berkati. Terima kasih Pak Neil. Terima kasih Pak Neil. Shalom, mempelai Kristus. Sungguh suatu kesempatan yang luar biasa. Kita bisa berjumpa dan kita sudah mendengarkan pengalaman kesaksian daripada Bapak Neil Rubidara, Rektor UKSW yang kita kenal sangat baik. Setelah kita sudah mendengar bagaimana khususnya lembaga UKSW dibangun untuk sesuatu tujuan yang begitu luar biasa, yaitu bagaimana menjaga kesatuan, menjaga keberagaman, menjaga bahkan kebangsaan Indonesia ini. Dan kita tahu juga bahwa kita sebagai anak-anak Tuhan, orang-orang Kristen terpanggil bukan hanya untuk kelompoknya sendiri, ya, tetapi justru untuk menjadi garam dan terang di dunia ini. Artinya bagaimana kita bisa menjadi saksi, menjadi terang di tengah-tengah kehidupan kita yang berbagai macam suku, agama, budaya, dan golongan. Luar biasa, kita bersyukur kita ada di negeri yang luar biasa ini, yaitu Indonesia, yaitu di mana kita bisa melihat begitu banyak ragam ya keperbedaan yang sangat indah yang menjadi aset kekayaan bagi bangsa ini dan kita semua. Oleh karena itu mari biarlah kita menjaga, kita mengisi, mengupayakan kesatuan dalam keberagaman ini. Unity in diversity, saudara. Itu menjadi satu moto yang saya tahu Satya Wacana yang dikenal juga dengan Indonesia Mininya menjadi sesuatu nilai-nilai yang sangat penting bagi kita sebagai orang-orang percaya di bangsa ini. Oleh karena itu saya mendorong untuk kita semua jemaat Tuhan mendengarkan kesaksian ini, biarlah ini menjadi suatu motivasi,
menjadi suatu kekuatan untuk terus kita mengupayakan, melakukan, bahkan mengalami betapa indahnya kebersamaan dalam keberbedaan itu. Alkitab menuliskan bahwa kita ini diibaratkan seperti tubuh Kristus, ya, berbeda-beda tetapi satu. Berjalan, bergerak dengan satu tujuan yang sama, membuat bagaimana kehidupan di sekitar kita menjadi satu kehidupan yang semakin baik dan semakin indah. Saudara, sekali lagi, kekristenan bukan sesuatu yang eksklusif. Kekristenan bicara mengenai sesuatu yang inklusif, yang terbuka. Tuhan yang di surga turun ke muka bumi. Dia bukan Tuhan orang Israel saja, tapi dia membuka diri bahwa berita Injil harus sampai kepada bangsa-bangsa lain. Sekalipun kita tahu bangsa Israel adalah bangsa yang tegar tengkuk dan sangat kuat dengan kesukuannya, kebangsaannya. Jadi dia menganggap bangsa lain itu bangsa yang kafir, bangsa yang tidak layak untuk terima keselamatan. Tetapi Tuhan membukakan ini khususnya kepada Petrus. Saudara bisa baca dalam Kisah Para Rasul pasal yang ke-10. Saat Petrus mendapatkan satu penglihatan untuk memakan makanan-makanan yang selama ini dianggap najis oleh Petrus. Tapi Tuhan bilang makan. Dan Tuhan bilang sampai 3 kali, makan apa yang dikatakan halal oleh Tuhan. Itu halal, saudara. Jadi itu bicara mengenai Petrus harus membuka hatinya untuk bangsa-bangsa lain. Dan saya mau bacakan ayat kesimpulannya daripada Petrus akhirnya mengakui. Dan dia lebih mengenal Allah, Jehovah, Allah Abraham, Ishak, dan Yakub. Ternyata justru Allah yang ingin bangsa Israel menjadi berkat bagi banyak bangsa-bangsa lain. Kisah Para Rasul 10 ayat yang ke-34 dan 35 berbicara seperti ini. Lalu mulailah Petrus berbicara, katanya, sesungguhnya aku telah mengerti bahwa Allah tidak membedakan orang. Setiap orang dari bangsa manapun yang takut akan Dia dan yang mengamalkan kebenaran berkenan kepadanya. Luar biasa. Ayat ini tidak mengatakan Tuhan hanya memilih bangsa Israel saja atau orang Kristen saja. Tetapi dikatakan Tuhan tidak membedakan orang. Setiap orang yang takut akan Dia dan mengamalkan kebenaran berkenan kepadanya. Jadi mari saudara, saya mendorong untuk jemaat Betani secara khusus, mulailah buka sekat-sekat perbedaan apapun juga. Kita harus melihat justru dan menghargai semua keperbedaan ini. Sehingga hidup kita juga bisa menjadi Indonesia. Kita betul-betul Indonesia yang terdiri dari berbagai macam perbedaan-perbedaan yang ada. Kita bisa menghargai, kita bahkan bisa bersatu, saling bergandeng tangan. Justru karena keperbedaan-keperbedaan yang ada. Biarlah Indonesia Mini bukan hanya ada di Satya Wacana saja. Bukan hanya dipahami oleh Pak Nil saja. Tetapi juga dipahami oleh setiap kita. Dan kita menghidupi pemahaman itu dengan sukacita, dengan penuh rasa hormat, dengan penuh rasa persatuan, dengan penuh rasa kebanggaan sebagai anak-anak bangsa ini. Saya berdoa Indonesia akan semakin maju oleh karena orang-orang yang memiliki hati yang terbuka bagi keberbedaan. Kiranya Tuhan memberkati, mari kita akan berdoa. Bapa, kami mengucap syukur untuk semua anugerah-Mu bagi kami, bagi bangsa ini, bagi Satya Wacana juga yang sudah sekian tahun Engkau sertai dan bisa menjadi satu contoh yang konkret di mana kebersamaan itu boleh terus dibangun. Kesatuan itu boleh terus dibangun sekalipun di tengah-tengah keberbedaan yang ada. Terima kasih buat setiap suku-suku yang ada di bangsa ini. Terima kasih buat setiap agama-agama yang ada di bangsa ini. Terima kasih buat setiap budaya-budaya yang berbeda, bahasa daerah yang berbeda. Terima kasih buat golongan-golongan kami yang juga berbeda. Karena kami tahu keberbedaan itu justru dipakai untuk menjadi satu tanda ajaib di tengah-tengah dunia ini. Bersyukur untuk Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetap satu.
Dan biarlah itu menjadi spirit kami semua sebagai anak bangsa. Berkati kami semua Tuhan, supaya kami menjadi bagian daripada bangsa ini. Kami melakukan, kami mengerjakan kebersamaan dalam keberbedaan, kesatuan dalam perbedaan. Terima kasih, memberkati Indonesia. Indonesia tangguh, Indonesia tumbuh, dan Satya Wacana Salatiga diberkati Tuhan. Tuhan memberkati. Amin.